Selamat pagi para sangkuters ters ters ters. Aduh ya Allah, udah nyangkut. Udah hari Senin. Udah harus bangun pagi. Terus apalagi ya, uang makin krisis. Aduh, nih kenapa sih berat banget ya hidup itu ya. Nih gue nyajiin kepada kalian sarapan pagi kali ini ya dengan suasana yang sangat merah ya. Hidangan makanan yang merah, anggap aja nih udang rebus, kepiting rebus. Oke guys, jadi pagi kali ini gue bakalan nemenin kalian meski gue telat bangun lagi. Ya, gue bakalan nemenin kalian di pagi kali ini karena ada beberapa hal yang gue harus sampaikan. Dan ini justru yang paling penting ya. Paling penting agar kita bisa tahu bottomnya atau kita tahu batasnya sampai mana sebenarnya kripto saat ini lagi ngedam atau lagi turun seperti ini ya. Dan ini juga bisa menjadi sebagai bahan tambahan informasi kepada kalian, dan sehingga kalian juga bisa mengambil tindakan yang jauh lebih meminimalisir kerugian kalian seperti itu, oke? Tapi sebelum pembahasan itu, gue mau ngasih tahu kalian bahwa gue lagi ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing teman-teman sekalian bakalan dapatin 500 ribu rupiah. Wah, lumayan banget kan? Lumayan banget guys. Dan kalau kalian mau ikutan, syaratnya gampang banget. Tinggal subscribe channel gua, like, dan tinggalkan jejak atau tinggalkan komentar kalian di setiap video gua di bulan Juni ini ya. Dan pastikan kalian sudah follow Instagram gua. Semua linknya media sosial gua udah cantumin di link deskripsi ya. Gua bakal ngumumin tanggal 30 Juni di tahun 2022 atau akhir bulan ini. Aduh Bangkai, apa nih informasi yang kita harus tahu di pagi hari ini? Oke. Yang pertama, gue harus ngasih informasi kepada kalian sekarang. Jadi kalau kalian udah pernah lihat video gue sebelumnya membahas tentang Bitcoin, dunia bakalan crash, dan itu gue udah pernah bilang bahwa Bitcoin akan menuju ke angka 25.000 atau opsi keduanya lebih parah lagi, yaitu ke 23 atau 22.000. Nah, sekarang kan sudah menuju tuh kan. Sekarang aja sudah menuju ke 25.950. Nah, ya kan? Karena memang ada support di sana ya kan. Dan kenapa gue juga berbilang bahwa kenapa dia bakalan bisa turun juga menuju ke 23 atau 22.000, karena support di antara jarak 29.000 kemarin itu hanya ada di 25.000 dan ada di 23 atau 22.000 guys, seperti itu. Jadi kalian udah tahu kan ya. Jadi ini sedikit bocoran. Jadi kita udah optional, dan jujur gue udah pernah bilang di video gue sebelumnya bahwa kalau Bitcoin crash menuju ke 25.000, gue bakalan masuk ya di dunia Bitcoin ya, kayak nyicil gitu kan. Tapi nyicil gitu kan. Dan target gue selanjutnya adalah ketika Bitcoin crash menuju lagi di 23.000 atau 22.000, gue juga bakalan masuk seperti itu ya. Karena memang indikasinya seperti itu ya. Titik support yang paling deket ya itu gitu kan. Nah, kalian udah dapat bocoran, ya udah tinggal kalau udah dapat bocoran seperti ini, ya udah tinggal kalian dior lagi, tinggal kalian atur manajemen keuangan kalian lagi seperti apa ya. Mau bagaimana masuknya seperti apa ya, tinggal kalian aja atur sendiri. Yang penting gue udah kasih bocoran seperti ini. Oke? Nah, kenapa alasannya, Bang? Kenapa lu bilang nyicil di 25.000 dan nyicil di 22.000? Kenapa gue masih kayak menunggu-nunggu di 20.000, di 22.000 bahkan? Oke. Yang pertama, gue mau informasiin bahwa fear and greed-nya sekarang itu memang sangat emosional para investor atau para trader. Ya, itu lagi benar-benar terpuruk, atau kayak apa ya, bahasa istilahnya tuh kayak nggak mood sama sekali ya. Mungkin para retail, para wealth juga ya paling mereka nahan-nahan itu aja. Udah cukup sampai 25.000 gitu kan. Tapi ada juga orang yang para wealth yang
ya udah gue mau turunin lagi sampai 22.000 atau mungkin sampai di 19.000. Makanya jangan heran di luar sana kalau kalian dapetin berita-berita bakalan turun di 20.000, 19.000, 17.000, ya itu sah-sah aja sebenarnya. Tapi kalau menurut gue secara pribadi yang paling dasar untuk gue nyicil, karena gue juga takut gitu kan. Takutnya dalam artian sini, dalam artian gue kan ada sebagian aset gue tuh gue jadiin investasi ya. Ada juga gue jadiin sebagai trading ya kan. Nah ini karena ini menurut gue adalah sesuatu sudah yang murah-murah ya kan. Ya udah gue jadiin bakalan aset investasi aja. Udah kayak long term aja gitu kan segala macam gitu. Itu poin utamanya karena ini udah menurut gue udah sangat-sangat gurih-gurih nyoy lah bahasanya seperti itu ya. Oke, nah di sini sekarang kemarin gue udah pernah bilang, gue udah pernah bahas bahwa indikasinya 12, 17, 13, 14, 12 sekarang menuju ke 11. Jadi memang sangat-sangat emosionalnya keganggu banget nih dunia para trading. Oke, dan yang paling penting adalah sebenarnya poin utamanya yaitu adalah rapat POMC. Ini kalian udah pasti tahu banget ya, tanggal 14 sampai 15 ini sangat-sangat dinantikan banget ya keputusannya daripada The Fed itu sendiri. Nah ini juga tanggal 15 Juni, kalau di Indonesia itu mungkin tanggal 16 Juni. 16 Juni ya sekitar di jam 1 atau jam 2 lah ya. Kalian catat baik-baik itu tanggal yang paling penting, oke? Nah itu bakalan mereka mengumumkan suku bunga dan Jerome Powell bakalan speak up terhadap market atau dunia cryptocurrency. Dan karena memang market saat ini lagi ngedrop ya, market kripto saat ini lagi ngedrop ya, aset apa namanya, portofolio misalkan kita ke indeks dolar aja itu sebenarnya udah cuan banyak ya. Makanya gue selalu pernah bilang kepada kalian kayak jangan pernah jangan pernah menaruh semua aset kalian di dalam dunia cryptocurrency. Kalian masuk juga di saham ya, di forex seperti itu, di emas segala macam. Nah itu juga bakalan menopang atau membantu kalian juga bisa dapat cuan. Karena ingat kalau misalkan gold naik ya, kalau misalkan gold naik itu juga bakalan turun di dunia ada aset yang bakalan turun. Kalau misalkan dolar naik pasti bakalan dunia kripto turun ya. Kalau misalkan saham turun, oke, pasti ada Bitcoin yang naik atau kripto yang naik seperti itu. Nah ini saatnya adalah kalian harus melek bahwa harus atur portofolio kalian. Terus kalian bilang kayak gini, alasannya tuh selalu pada bilang kayak gini, lah kan bang lu enak ada duit segala macam gitu kan. Enggak guys ya, jadi kita tuh menabung atau berinvestasi itu bisa dimulai dari 50.000 ya, 50.000 guys. Uang rokok kalian lah kalau misalkan kalian ngerokok. Apalagi kalau misalkan yang satu hari udah dua bungkus ya kan, itu udah cukup banget. Kalian korbanin aja lah seperti itu ya. Gitu guys. Seperti itu sih sebenarnya cara untuk agar kalian tetap bisa terjaga ya. Karena ini benar-benar sebenarnya lebih mempengaruhi mental ya. Sorry banget gue ada One Piece di sini karena gue habis lihat chapter yang terbaru 1021 ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah gini. Tadi kan gue mau lanjut ada pembahasan bahwa bang kenapa lu optimis banget bisa menuju 25.000 dan 22 atau 23.000 ya. Yang pertama adalah gue udah mengutip bocoran daripada ini guys. Jadi ada kayak mantan dari Departemen Amerika Serikat ya. Jadi dia bilang kayak gini. Jadi ini tuh adalah sesuatu bentar, karena gue nggak bisa bahasa Inggris ya, mohon maaf nih ya kan. Wah ini kok kayak gini. Intinya seperti itulah ya. Nih, oke. Mantan Kepala Departemen Keuangan Amerika Serikat memperbarui kritik terhadap The Fed gitu kan. Nah, di sini ada satu hal yang menurut gue sangat-sangat penting, yaitu bocorannya itu adalah mengatakan jalur inflasi tergantung pada perang Putin dan harga minyak. Oke? Karena memang sekarang kalau misalkan kalian baca beritanya, Ukraina dan Rusia itu masih berkonflik sangat panjang. Oke, dan yang kedua adalah harga minyak. Dan ingat, ini dipengaruhi oleh Rusia. Karena kenapa? Eksportir terbesar minyak itu adalah termasuknya di dalamnya itu Rusia guys. Oke, ya, oh ya, udah paham sampai sini? Jadi ini adalah suatu hal yang ditakutkan oleh Amerika Serikat sendiri sebenarnya yang mempengaruhi keuangan akan bergeser kepada Rusia ataupun Cina. Dan ingat, kenapa Rusia dan Cina? Karena mereka bersekutu.
Udah tangkap kan ya poin-poin penting ya. Ini sangat-sangat menarik banget untuk kalian harus tahu. Dan ada satu ada satu berita yang menurut gue juga dapat bocoran ya, karena mohon maaf ya, makanya gue tuh kadang tuh telat sebenarnya karena untuk mencari berita-berita seperti ini agar kalian juga bisa tersajikan untuk by data. Jadi kalian tahu bahwa perkembangan era di Amerika Serikat itu juga bakalan mempengaruhi keuangan kita di Indonesia. Udah simpelnya seperti itu. Nah, di sini ekonom mengatakan ada 65% kemungkinan resesi karena Bitcoin memperpanjang kerugian di bawah $30.000. Dan kita udah tahu bersama bahwa sudah hampir 2 bulan. Sudah hampir 2 bulan full itu Bitcoin di bawah $30.000. Dan gue dapat bocoran dari sini ya. Ini kalau misalkan kalian tahu, CEO MicroStrategy atau Michael Saylor ya, dia bilangnya bahwa ini mencatat bahwa Bitcoin dan inflasi belum mencapai puncaknya ya. Tetapi si CEO MicroStrategy ini merekomendasikan untuk menahan kripto ya. Bocoran yang sangat penting menurut gue tahan di sini adalah Michael Saylor mencatat bahwa Bitcoin dan inflasi belum mencapai puncaknya. Jadi bakalan ada suatu kejadian ya di akan kedepannya lagi nih, jauh bakalan memuncak, dan itu juga bisa membuat drop daripada si Bitcoin atau cryptocurrency saat ini ya. Udah dapat bocorannya ya kan. Kenapa alasan gue optimis bahwa dia bakalan ngedrop seperti itu. Dan kita udah tahu bersama bahwa MicroStrategy adalah orang yang terbanyak memiliki Bitcoin. Jadi kalian harus pantau-pantau berita-berita seperti ini karena agar kalian bisa tahu nih, oh bakalan tren turunnya sampai kemana ya kan. Seperti itu. Jadi data seperti ini kita bisa menganalisis, oh bakalan 25.000, oke, kita melihat 25.000 ada titik support di sana, oke, cicil tak masuk. Terus di mana lagi ada titik support yang dia bakalan turun drastis, yaitu di 23.300 sampai 22.750 ya. Situ ya guys. Jadi ya itu yang pembahasan yang sangat penting yang gue harus kasih tahu atau kalian harus tahu informasi ya. Jadi semoga video kali ini juga bisa memberikan impact atau informasi ya, menjadi bahan informatif kepada kalian untuk melakukan riset lagi. Ini hanya membantu kalian untuk menambah opsional aja, bahwa kalian harus bagaimana ke depannya segala macam gitu bla bla, atau mencicil atau bagaimana. Dan pas gue mau nekankan ke kalian, jangan pernah all out masuk di dalam dunia aset cryptocurrency. Misalkan gue kasih informasi kalian, dana kalian sekarang harus ada buy cash ya, mayoritas buy cash, karena untuk persiapan inflasi dan kondisi ekonomi yang sangat buruk nanti ini ya, oke? Karena kita nggak tahu nih kapan si Rusia dan Ukraina itu bakalan melakukan perang ya, dan itu bakalan impactnya mengaruhi ke ekonomi. Makanya kalian siapin buy cash dulu sebanyak-banyaknya. Habis itu masuk di dalam dunia portofolio, masuk di dalam dunia cryptocurrency yang bermain fokus di dalam dunia cryptocurrency. Usahakan dari aset kalian 10% ya, masukin di situ, dicicil aja, dicicil. Jangan pernah langsung all in, dikit all in, jangan. Ya, dicicil step by step. Caranya dan solusinya seperti itu. Gue udah kasih bocoran spoiler sebanyak-banyaknya di video kali ini, dan gue harap kalian kasih informasi ini kepada teman-teman kalian, keluarga kalian yang bermain di dalam dunia cryptocurrency. Share video ini agar dia tahu informasi ini ya, agar mereka juga tidak terjebak di zona era tes ombak daripada wealth atau retail di luar sana. Gitu ya. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Dan jangan lupa sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan pastikan kalian tinggalkan sharing di kolom komentar sebanyak-banyaknya, agar kalian juga potensi untuk menang giveaway gue ya. Lagi-lagi iklan ya kan. Oke, gitu aja. Dan pastikan kalian harus share ke teman-teman kalian. Ya, simpelnya gitu. Share sebanyak-banyaknya. Oke, gitu aja pembahasannya, dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.